Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembicaraan kita dan masih dalam rangka membahas tentang pedang. Tapi kali ini adalah tukang pandai membuat pedang yang tersohor itu. Dan dia sudah lama meninggal dan cuma punya 2 orang murid yang dalam hal ilmunya udah nggak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Mereka semua sangat tinggi itu. Bisa menghasilkan pedang yang sangat tajam. Nah, satu-satunya jalan untuk membedakan pedang mana yang bisa yang dibuat oleh kakak atau adiknya itu orang nggak bisa tahu itu. Karena dari sudut tampilan dan ketajaman mirip semua, nggak beda. Nah, satu-satunya jalan adalah meletakkan pedang itu di air yang mengalir itu, kolam itu, yang deras gitu. Nah, pedang daripada sang buatan adik seperguruannya itu ketika di hulunya dijatuhkan daun, itu daun itu semua terbelah itu karena sangat tajam. Dengan dibawa arus saja, set, sudah pedang itu sudah daunnya sudah belah. Nah, pedang bikinan kakaknya itu sangat unik itu. Ketika daun itu lewat dan mendekat dari pedang itu, daunnya yang menyingkir, mengeles, sehingga dia bisa terus lewat tanpa terbelah. Nah, cerita ini mau mengajarkan bahwa seorang yang bertanggung jawab dalam hal keamanan kerajaan itu bukan karena dia bisa menangkap dan membunuh banyak orang yang berbuat jahat, pencuri, tapi bisa membuat orang yang takut melakukan pencurian itu. Jadi ini ilmu yang paling tinggi bukan dalam hal membuat dia itu bisa membunuh penjahat, tapi mengurangi terjadinya kejahatan. Dimulai dengan dia takut akan dihukum, tapi kalau dia diajar menulis tentang huruf hati, mengerti tentang budi pekerti itu, orang itu dari dalam hatinya sendiri merasa bahwa perbuatan kejahatan itu adalah hal yang tidak baik. Karena itu dikatakan dia tidak akan melakukan sesuatu pada orang lain apa yang tidak mau orang lain melakukan
hal seperti itu kepadaku. Nah, inilah pendidikan budi pekerti. Jadi bukan karena reward, hadiah, mengejar hadiah, atau takut pada hukuman. Itulah pendidikan budi pekerti yang paling tinggi. Dan itu bisa diajarkan dalam semenjak pendidikan anak usia dini PAUD itu. Seperti diceritakan dalam kisah-kisah silat itu. Pada satu hari si anak itu sedang terbahak-bahak memainkan cengkrek yang kakinya dipretelin itu. Cengkrek itu bergeliat-geliat dan dia terkekeh-kekeh. Dan ketika mamanya melihat hal itu, maka mamanya marah dan mengatakan, bagaimana perasaan mama kalau kamu diperlakukan seperti cangkrik itu oleh orang lain itu. Sang anak itu lalu tersentak dan menangis itu. Nah, inilah cara melalui cerita-cerita yang begini kan bisa diajarkan budi pekerti kan. Ya. Kita akhirin dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi.